Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku pengen ceritain tentang perang Uhud. Jadi awal perang Uhud itu ketika Abu Sufyan kembali dengan membawa kafilah dagangnya, ia berkata di hadapan para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mengalahkan kalian dan membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Maka bantulah aku dengan harta ini untuk memeranginya." Mereka pun menyambut ajakan tersebut sehingga terkumpul 1.000 ekor unta dan 50.000 dinar. Kemudian mereka pun mulai menggalang pasukan untuk memerangi Rasulullah SAW dan meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang tersebar di sekitar Mekah. Mereka berangkat meninggalkan Mekah pada hari Kamis bulan Syawal dengan kekuatan 3.000 prajurit. Al-Abbas bin Abdul Muthalib telah menulis surat kepada Rasulullah SAW memastikan apa yang tengah terjadi. Surat itu disampaikan oleh seorang kurir dari kabilah Bani Ghifar. Kemudian surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Nabi SAW dan beliau pun meminta merahasiakannya. Akhirnya, berita kedatangan tentara Quraisy pun tersebar di masyarakat dan membuat takut orang-orang Yahudi dan munafik. Apalagi ketika pasukan musyrikin sudah tiba mendekati Madinah, membuat suku Aus dan Khazraj berjaga-jaga sambil membawa senjata di seputar Masjid Nabawi dekat dengan rumah Rasulullah SAW, khawatir akan adanya serangan mendadak. Pada malam Jumat, Rasulullah SAW bermimpi dan keesokan paginya beliau ceritakan di hadapan para sahabatnya seraya berkata, "Demi Allah, sungguh semalam aku bermimpi baik. Aku bermimpi ada beberapa ekor sapi yang dibeli, pedangku sumbing dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. Adapun sapi yang disembelih adalah terbunuhnya beberapa orang dari sahabatku. Selain itu, sumbingnya pedangku adalah tanda terbunuhnya seorang dari anggota keluargaku." Kemudian, beliau pun bermusyawarah dengan para sahabatnya dan berkata, "Bagaimana menurut kalian? Apakah lebih baik menetap di Madinah dan kita tempatkan kaum wanita dan anak-anak di Al-Atam? Apabila mereka, yaitu musuh, tetap bertahan, maka bertahan dalam suasana buruk. Jika mereka masuk Madinah menyerang, kita perang mereka melalui lorong-lorong jalan yang kita kuasai dan kita serang dengan panah dari atap-atap rumah. Sedangkan sebagian besar anak-anak muda yang tidak ikut dalam perang Badar dan pemuda yang mencari syahid menginginkan untuk berhadapan dengan musuh. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, marilah kita hadapi musuh kita agar mereka tidak menganggap kita pengecut.' Rasulullah SAW tidak menyukai sikap mereka yang meminta terus-menerus. Ketika mereka bersikeras dengan keinginannya itu, beliau pun mengimami mereka dalam salat Jumat, menasihati dan memerintahkan mereka untuk serius dan bersungguh-sungguh. Mereka pun senang untuk menghadapi musuh, sementara yang lainnya tidak menyukainya. Kemudian mulailah perperangan. Sabtu pagi, beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabat. Beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Jubair untuk tetap dalam posisinya, tidak meninggalkan posnya sekalipun ia melihat pasukannya disambar burung. Posisi pemanah ini berada di belakang pasukan utama dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka mengusir kaum musyrikin dengan hujan panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Rasulullah SAW tampil dengan 2 baju perangnya, sementara kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya. Mereka memiliki pasukan kavaleri, yaitu pasukan berkuda, dengan 200 ekor kuda. Sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Perang diawali dengan pertarungan 1 lawan 1. Thalhah bin Abi Thalhah, salah satu pemegang panji orang kafir, menantang untuk bertanding. Ajakan ini pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya hingga jatuh tersungkur, lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Rasulullah SAW tampil dengan 2 baju perangnya, sementara kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya. Mereka memiliki pasukan kavaleri, yaitu pasukan berkuda dengan 200 ekor kuda. Awalnya kaum muslimin meraih kemenangan. Malaikat juga ikut dalam perang Uhud ini.
Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud dikawal oleh 2 orang berpakaian putih berperang dengan gagah berani yang belum pernah aku lihat sebelumnya maupun sesudahnya. Kemudian Allah pun memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Mereka menghalau kaum musyrikin dengan pedang sehingga mengakibatkan kekalahan fatal bagi kaum musyrikin. Mereka lari tunggang langgang, sementara kaum perempuannya meneriakkan doa kesialan dan sumpah serapah. Kaum muslimin terus mendesak mereka dan berhasil mengumpulkan ghanimah, yaitu rampasan perang yang sangat banyak. Kaum muslimin kemudian kalah karena tak manut perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, pasukan pemanah membawakan pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan posisinya. Mereka berkata, "Ayo kita kumpulkan ghanimah. Teman-teman kita telah menang. Apa yang kalian tunggu lagi?" Abdullah bin Jubair berkata, "Apakah kalian lupa apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kalian?" Mereka pun berkata, "Demi Allah, orang-orang pada datang untuk mengambil ghanimah." Khalid bin Walid yang melihat pos pemanah telah ditinggalkan, maka ia pun membawa pasukan berkudanya yang diikuti oleh Ikrimah dan berhasil menempati pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Jubair dan beberapa temannya. Ketika perang berkecamuk, mereka kaum musyrikin lari tunggang langgang. Aku melihat kaum perempuannya mengangkat gaunnya sehingga terlihat perhiasan yang ada pada betisnya. Kemudian pasukan pemanah berteriak, "Ghanimah!" Abdullah bin Jubair berkata, "Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita untuk tidak meninggalkan pos." Namun mereka tidak mempedulikannya sehingga terbunuhlah 70 sahabat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Uhud kali ini, yang pertama, ketika surat Al-Abbas sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang rencana orang Quraisy, Rasulullah memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk merahasiakannya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya menyembunyikan sesuatu yang apabila disebarkan beritanya akan berdampak negatif sehingga diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pelajaran yang kedua, musyawarahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, apakah keluar Madinah untuk menyongsong musuh ataukah tetap di Madinah, dan keinginan sebagian besar sahabat untuk keluar menyongsongnya, dan kemudian beliau mengambil pendapat ini menunjukkan bahwa suara mayoritas dapat dipertimbangkan, tetapi tidak mutlak. Yang ketiga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya kembali sehingga Allah memutuskan antara dia dengan musuhnya." Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Keempat, persiapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berperang yang mengenakan 2 baju perang secara berlapis menunjukkan disyariatkannya bertawakal dalam dan berupaya maksimal. Tawakal itu tidak cukup hanya dengan pasrah tanpa melakukan usaha. Terima kasih. Mungkin itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.